welcome back di channel ini. What's up everybody, welcome back di channel ini. Hari ini kita akan menggambar lagi dan menggambar komik ya. Terus ceritanya itu tentang ide komiknya tuh dari apa tuh namanya yang lagi protokol ya, pelanggaran protokol itu, dan ya perubahan tentang tentang PSBB lah, pokoknya karantina ya. Jadi gimana proses bikin komiknya dan apa sih story di belakang komik itu ya, check it out. Jadi udah tepat berapa bulan ya? 3 bulan mungkin ya, udah 3 bulan lah kita itu di karantina ya. Dari maksudnya bukan karantina apa sih, kayak ya karantina ya, jadi kerja dari rumah, kuliah juga dari rumah, sekolah dari rumah ya kan, yang pokoknya semua orang dari rumah, mall juga ditutup, terus ya pokoknya semua gara-gara virus inilah ya. Nah terus kan udah ada tuh aturan dari pemerintah ya kan, jadi kalau keluar pakai masker, terus sering cuci tangan, tidak megang muka, terus nggak boleh kalau misalnya keluar rumah ya, nggak boleh deket-deket sama orang lain, maksudnya nggak boleh nyenggol-nyenggolan gitulah, tidak ya, jaga jarak gitu ya, jaga jarak sama orang. Terus yang karena ini mau mudik kan, sudah mendekati mudik, terus juga disarankan untuk tidak mudik ya. Nah tapi namanya human yang sukanya itu ya orang kalau udah kepengen tuh aturan kalau bisa diterobos gitu ya. Jadi udah dikasih aturan gitu, tetap ada aja yang nongkrong, ada aja yang kumpul-kumpul berame-rame. Bahkan itu pas lagi musimnya karantina itu malah ada yang ngadain kondangan, padahal udah dibilangin kan, udah jangan bikin kerumunan, tetap aja malah ngadain kondangan ya. Jadi macam-macam. Dan ini juga katanya kan disuruhnya jangan mudik, tetap aja ada yang mudik ya, aneh gitu. Ada yang mudiknya dia pakai jadi naik mobil, nah tapi mobilnya tuh ditaruh di truk gitu, jadi diangkut sama truk. Nah terus itu orang yang mudik itu dalam mobil, tapi mobilnya tuh dinaikinnya di truk gitu, supaya nggak ketahuan kalau itu tuh isinya orang-orang gitu. Nah terus kan dicek kan sama polisi, ternyata ada tuh orang-orang di situ ya, si bangsat ini yang nekat mudik gitu. Padahal dikasih tahu jangan mudik, tetap aja nekat ya. Itu yang ketahuan kan, kita nggak tahu berapa banyak yang nggak ketahuan. Ada juga yang yang dia mudik tapi lewat jalan tikus, jadi nyerobot jalan kecil, lewat jalan yang kemungkinan tidak akan dideteksi oleh pihak-pihak yang mengamankan gitu. Jadi dia nggak ketahuan, berhasil dia mudik ya. Macam-macam memang. Kalau untuk kreativitas tuh orang Indonesia tuh emang nomor 1 ya. Jadi gila sih emang, aturan tuh wah luar biasa sama orang Indonesia tuh, akalnya tuh ada aja ya. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada perlombaan masyarakat kreatif nomor 1, itu orang Indonesia kayaknya menang tuh ya, bisa jadi nominasi juara 1, 2, 3 gitu ya. Nah terus ada juga nih, ini kan akhirnya kan kayak ada peraturan dari pemerintah juga kan, kalau boleh tuh pesawat terbang. Tadinya kan nggak boleh ya, nggak ada penerbangan. Nah terus habis itu boleh nih pesawat terbang ke pindah dari satu kota ke kota lainnya, tapi dengan syarat itu untuk urusan kerja dan harus disertai surat sehat dari dokter ya, dari rumah sakit atau dokter gitulah ya. Nggak tahu, kayaknya sih aturannya gitu, tapi nanti coba kalian cari tahu ya, tolong dibenerin ya kalau misalnya ini salah ya. Jadi gitu, jadi kalau ada suratnya tuh boleh terbang gitu. Nah ini ya namanya orang Indonesia yang kreatif nih. Ada aja tuh oknum, ya ini nggak semuanya, tapi ada aja tuh oknum yang ini, bayangin dia jualan surat sehat, bayangin. Jadi
keterangan kalau mau terbang kan harus ada sehat, harus ada surat keterangan sehat dari dokter kan, bahwa dia tidak sakit atau dia tidak corona gitu ya. Nah, ternyata tuh ada tuh jualan di mana tuh toko online gitu ya, jualan surat sehat. Dibayangin, gila emang, wah gila ini emang gimana ya, kayak ya kagum tapi juga kesel. Mas kagumnya tuh maksudnya ini orang kreatif banget gitu, sampai bikin jadi celah buat usaha gitu ya. Waduh gila, jago banget sih emang editingnya itu. Mungkin dia belajar Photoshop terus habis itu ngedit surat, terus akhirnya dia bikin usaha gitu. Dan ya kabar terbarunya sih katanya orangnya udah ditangkap ya, yang jualan suratnya tuh udah ditangkap ya. Untung. Tapi sebelum ditangkap itu kayaknya surat udah sempat kejual. Jadi di bandara itu katanya tuh sampai padat banget ya. Jadi nggak bisa bedain gitu mana yang mudik mana yang kerja. Jadi wah gila, sampai umpek-umpekan gitu, nggak ada tuh jaga jarak tuh, semua nempel semua ya, muka tangan semua nempel semuanya kayak perangko ya. Terus ada juga yang yang kan kalau yang sebelumnya tuh yang McD itu ya, yang pada katanya karena penutupan terakhir ya, hari terakhir buka, terus akhirnya mereka beli makan di situ, tapi ternyata membludak, pengunjungnya tuh membludak, jadi banyak banget. Terus karena membludak dan tidak diterapin physical distancing, jadi kena denda itu McD-nya, kena denda berapa ya, 10 juta kayaknya ya. Wah parah banget sih emang, orang-orang nih ada aja ya melakukannya pinternya tapi salah gitu, salah tempat. Ada juga nih ya yang dia jadi kan oke nih, orang boleh keluar ya, boleh beraktivitas, tapi ya ada batasan gitu ya. Jadi boleh keluar tapi pakai masker. Nah, ada nih kan, ada yang share gitu di internet, dia cerita kalau di bank itu ada salah satu bank, nasabahnya tuh nggak boleh masuk, nggak dilayanin gitu kalau dia nggak pakai masker. Nah, terus nasabahnya ini dia minjem sama tukang parkirnya pakai masker ya. Terus si nasabahnya ini kan dia nggak pakai masker, terus dia minjem dong sama si tukang parkirnya. Dan si tukang parkirnya bilang dalam sehari itu udah 20 orang yang minjem maskernya dia. Gila, bayangin itu berapa jigong yang tertukar coba. Itu kayak ya ampun, kayak bekas orang, 20 orang pakai masker. Aduh jijik banget sih ya. Cuman kalau aku jadi tukang parkirnya nih ya aku akan jualan masker, kayaknya laku di sana tuh ya. Gila sih, parah emang orang-orang tuh ya. Aduh ya, parah banget ya. Nah mungkin karena itu juga akhirnya kayak pemerintah mungkin sadar ya, ini orang-orang kayaknya nggak ada akhlaknya, ini susah buat diatur ya. Terus akhirnya kan ya udah tuh sekarang nih mall udah mulai dibuka, terus orang udah mulai keluar lah nih, apalagi yang berita terbaru tuh ya, pada belanja beli baju gitu, tapi kalau dilihat videonya tuh umpuk-umpukan gitu. Aduh ya ampun ya, nggak ada tuh jaga jarak mas, semuanya nempel semuanya, udah kayak yang di bandara itu nempel semuanya hanya buat beli baju. Ya ampun, padahal sebelumnya bilang katanya ekonomi sulit ya, tapi sempet gitu buat beli baju ya. Kenapa sih nggak ditahan gitu beli bajunya, atau nggak belinya online kan bisa ya. Jadi aduh ya, mungkin karena sulit diatur ya akhirnya pemerintah ya udahlah bodo amat gitu ya. Nggak tahu ya pemerintah gimana tanggapannya. Terus ya itu kan akhirnya muncul di internetnya tagarnya apa sih itu yang tagarnya, pokoknya intinya udahlah bodo amat, mau karantina apa enggak, udah terobos aja ya semuanya. Udah kayak aduh udah inilah ya udah speechless ya, kayak gitulah pokoknya ya. Gila sih ya. Nanti kita lihat aja nih situasinya kira-kira akan seperti apa. Oke, jadi gitu aja proses bikin komiknya dan kisah dibalik itu ya, maksudnya konsepnya kayak gimana. Terus kita ngomongin soal ya gitulah pokoknya ya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton sampai detik ini juga, dan
Terima kasih juga buat yang udah komen, yang udah nge-share, yang udah nge-follow juga, bukan nge-follow ya, subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap situ. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.